Assalamualaikum teman-teman, welcome back di channel saya Hafsah Febriana. Jangan lupa like, comment, and tekan tombol subscribe. Buruan, dihitung 1 sampai 100. Oke, mulai 1, 2, 3, 100. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Geomorfologi Indonesia, yang mana dalam mata kuliah Geomorfologi Indonesia kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu patahan semangko Pulau Sumatera, yang kedua cekungan busur belakang Sumatera, dan yang terakhir perkembangan tektonik Pulau Sumatera. Pertama, kita akan membahas patahan semangko Pulau Sumatera, yang mana patahan semangko adalah bentukan geologi yang membentang di Pulau Sumatera dari utara ke selatan, dimulai dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Patahan inilah membentuk pegunungan barisan, suatu rangkaian dataran tinggi di sisi barat pulau ini. Patahan semangko berusia relatif muda dan paling muda terlihat di daerah Ngarai Siano dan Lembah Anai di dekat kota Bukit Tinggi. Patahan ini memiliki panjang 1.900 km, sangat aktif dan berupa strik, slip atau sesar geser. Zona sesar ini membentang sepanjang sisi barat Pulau Sumatera, yang tentu saja sering menimbulkan bahaya seismik karena sesar ini melewati kawasan yang padat penduduk di dan sekitar zona sesar. Patahan Sumatera ini juga sangat tersegmentasi dan terdiri dari 20 segmen geometris yang didefinisikan utama, yang berkisar panjang dari sekitar 60-200 km. Panjang segmen ini dipengaruhi dimensi sumber gempa dan telah membagi menjadi patahan-patahan lebih pendek yang secara historis telah menyebabkan gempa dengan kekuatan antara MW 6,5 hingga 7,7. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu cekungan busur belakang Sumatera, yang mana Pulau Sumatera terletak di barat daya dari kontinen Sundaland dan merupakan jalur konvergensi antara lempeng Hindia Australia yang menyusup di sebelah barat lempeng Eurasia Sundaland. Konvergensi lempeng menghasilkan subduksi sepanjang palung Sunda dan pergerakan lateral menganan dari sistem sesar Sumatera. Pulau Sumatera juga diinterpretasikan dibentuk oleh kolisi dan suturing dari mikrokontinen di akhir pra-tersier. Sekarang lempeng Samudra Hindia subduksi di bawah lempeng benua Eurasia pada arah N20 derajat E dengan rata-rata pergerakannya 6-7 cm per tahunnya. Konvergensi cekungan pada daerah Sumatera berhubungan langsung dengan kehadiran dari subduksi yang menyebabkan non-volkanik di busur depan dan volkanoplutonik di busur belakang. Sumatera dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu busur luar Sunda, berada sepanjang batas cekungan busur depan Sunda dan yang memisahkan dari lereng Trans. Yang kedua, cekungan busur depan Sunda, terbentang antara akresi non-vulkanik pegunungan busur luar dengan bagian di bawah permukaan dan vulkanik busur belakang Sumatera. Yang ketiga, cekungan busur belakang Sumatera meliputi cekungan Sumatera Utara, Tengah, dan Selatan. Sistem ini berkembang sejalan dengan depresi yang berbeda pada bagian bawah Bukit Barisan. Yang keempat, Bukit Barisan terjadi pada bagian aksial dan dari pulaunya dan terbentuk terutama pada perkarbon hingga batuan Mesozoik. Dan yang terakhir, busur tengah Sumatera dipisahkan oleh pengangkatan berikutnya dan erosi dari daerah pengendapan terdahulu sehingga memiliki litologi yang mirip pada busur depan dan busur belakang basin. Busur depan basin adalah depresi dasar laut yang terletak antara zona subduksi dan berkaitan dengan busur vulkanik sedimentasi yang berbentuk merupakan endapan material kerak samudra yang terendapkan di tepi-tepi pulau di sampingnya. Sedangkan backout basin menggambarkan gerakan mundur dari zona subduksi terhadap gerakan lempeng yang sedang menumbuk. Sebagian zona subduksi dan parit yang ditarik ke belakang penipisan kerak yang terbentuk dalam cekungan pada belakang busur. Sedimentasi sangat asimetris, dengan sebagian besar sedimen dipasok dari busur
magmatik aktif yang regresi sejalan dengan rollback parit. Materi yang terakhir yaitu perkembangan tektonik Pulau Sumatera. Fase kompresi yang berlangsung dari Jurasik awal sampai Kapur. Tektonik ini menghasilkan sesar geser dekstral, WNW, EC seperti sesar Lemateng, Kepayang, Saka, Pantai Selatan Lampung, Musi, Linemen, dan N sampai S trend. Terjadi range movement dan intrusi granit berumur Jurasik Kapur. Fase tensional pada Kapur akhir sampai tersier awal yang menghasilkan sesar normal dan sesar tumbuh berarah N sampai S dan WNW sampai ECE. Sedimentasi mengisi cekungan atau terban di atas batuan dasar bersamaan dengan kegiatan gunung api. Terjadi pengisian awal dari cekungan yaitu formasi lahat. Fase ketiga yaitu adanya aktivitas tektonik Miosen atau intramiosen menyebabkan pengangkatan tepi-tepi cekungan dan diikuti pengendapan bahan-bahan klastika, yaitu terendapkannya formasi talang akar, formasi batu raja, formasi gumai, formasi air benakat, dan formasi muara enim. Fase keempat berupa gerak kompresional pada Pliopleistosen menyebabkan sebagian formasi air benakat dan formasi muara enim telah menjadi tinggian tererosi, sedangkan pada daerah yang relatif turun diendapkan formasi kasai. Selanjutnya terjadi pengangkatan dan perlipatan berarah barat laut di seluruh daerah cekungan yang mengakhiri pengendapan tersier di cekungan Sumatera Selatan. Selain itu terjadi aktivitas vulkanisme pada cekungan belakang busur. Terima kasih sudah menonton channel saya yang tidak jelas ini tapi orangnya jelas. See you next time. Wassalamualaikum teman-teman. Peace.